Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan melanjutkan kajian silsilah Kitab Tauhid, dan kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Qawaidul Arba'. Kita masuk pada kitab matan dari Al-Usul Ats-Tsalatsati, kitab Usul Ats-Tsalatsah. Apa makna Al-Usul Ats-Tsalatsatu itu? Makna Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah pondasi-pondasi yang tiga, atau bisa kita balik salasah al-usul. Kitab ini dikarang oleh pengarang dengan memberikan judul tiga pondasi utama. Maksudnya adalah isyarat kepada hadis Bara ibnu Azib radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Ahmad. Jadi ada satu hadis yang panjang sekali. Hadis itu bicara tentang kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir. Jadi kisahnya seperti ini. Saat Nabi SAW bersama para sahabat, kata Bara bin Azib radhiyallahu an, sedang mengantarkan jenazah. Kebetulan ketika sampai di areal pekuburan, lubang jenazah itu belum selesai, tinggal membuat lahat. Lahat itu lubang kecil yang ada di galian kuburan untuk meletakkan mayat. Jadi sembari Nabi SAW menunggu liang lahat itu digali, maka Nabi SAW bercerita kepada para sahabat yang hadir di sekitar kuburan itu tentang kisah kematian seorang mukmin dan kisah kematian orang kafir. Nabi SAW mengatakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Mintalah kalian perlindungan dari Allah atau kepada Allah dari azab kubur. Rasul mengulang-ulang kalimat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat, apabila orang-orang yang mengantarkan jenazah ini sampai di kuburan, kemudian mereka hendak pulang, maka si mayat itu masih mendengar suara terompahnya, suara sandalnya itu masih terdengar sampai keluar dari areal kuburan. Lah, ketika itu, ketika sudah tidak terdengar suara sandal pengantarnya, maka datanglah dua malaikat yang disebut dengan Munkar, yang satunya disebut Nakir. Maka mulailah kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir ini bertanya tentang tiga soalan. Itulah yang disebut dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tiga soalan itu, pertama, siapa Rabbmu? Yang kedua, siapa Nabimu? Dan yang ketiga, apa agamamu? Itulah tiga pondasi yang akan ditanya. Kalau dia seorang mukmin, maka dia bisa menjawab dan mengatakan, Rabbku Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku Islam. Dan ketika seorang mukmin itu bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir yang disebut dengan fitnah kubur tadi,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dari atas langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah jujur. Maka bentangkan kepadanya arah ke sorga, kemudian buka pintunya, kemudian hantarkan kepadanya pakaian-pakaian, makanan-makanan, minuman-minuman dari sorga, dan hantarkan juga wewangian dari sorga ke kuburannya. Maka kemudian kuburannya diluaskan sejarak mata memandang, dan datanglah kenikmatan dari sorga masuk ke dalam kuburnya. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur namanya. Tetapi berbeda dengan orang kafir. Orang-orang kafir ini ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka hanya mengatakan, ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia, berbuat apa yang dilakukan manusia, hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak sanggup menjawab. Ketika tidak sanggup menjawab inilah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dari atas sana dan mengatakan, ang kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Karena dia sudah berdusta, maka bukakan pintu neraka, hantarkan panasnya ke kuburannya, dan hantarkan segala jenis azab ke kuburannya. Maka kemudian pintu neraka terbuka, maka panasnya masuk ke dalam kuburan. Belum lagi Allah sempitkan kuburannya sehingga mematahkan tulang belulang dan persendiannya. Dia pun menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Dan semua makhluk Allah mendengar kecuali jin dan malaikat. Jin dan juga manusia tidak bisa diperdengarkan azab kubur itu. Khatafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mewafatkan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dan rusulul mauti, rasul-rasul kematian, artinya malaikat-malaikat yang membantu malaikat maut mencabut nyawa. Maka malaikat-malaikat pembantu malakul maut itu, itulah yang kemudian menarik ruh kita ini dari jari jemari kaki, kemudian ditarik sampai ke atas. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan di sini, karena ruh itu kan keluar dari mulut. Jadi ruh kita ini kalau mati keluar dari mulut kita. Lah ketika ruh itu berada di tenggorokan sini, itulah tugas malaikat maut mencabutnya. Kalau yang mendorong ruh itu disebut rusulul mauti, tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Lah ketika ruh ini sampai di tenggorokan, maka ruh ini baru dicabut oleh malakul maut. Nabi mengatakan bahwa ruhnya seorang mukmin itu ketika dicabut seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Jadi kalau ada teko, tempat air, itu isinya penuh, kemudian kita tuangkan, maka air yang pertama kali meluncur itu dengan sangat deras. Kenapa? Karena isinya penuh. Tapi kalau dalam teko itu tinggal satu tetes, kemudian kita tuangkan, otomatis air yang satu tetes itu akan berjalan dengan pelan sampai kemudian di ujung mulut teko, maka dia akan menggantung, baru kemudian netes. Kata Nabi, kematian seorang mukmin itu seperti itu, seperti satu tetes yang tertinggal di teko, kemudian dituangkan, maka dia akan berjalan dengan pelan sampai kemudian menetes di mulut teko. Artinya Allah Subhanahu wa taala hendak membahagiakan seorang mukmin dengan kematiannya seperti itu. Halus kematiannya. Tapi walaupun demikian, setiap orang yang meninggal itu pasti ada sakaratnya, ada rasa sakitnya.
Tetapi orang kafir yang meninggal, kata Nabi SAW, kasafud. Safud itu seperti cerulit. Namanya ada pisau bengkok, itu disebut cerulit. Di mana pisau bengkok ini dibenamkan kepada bulu-bulu kambing wol. Bayangkan kambing wol itu kan bulu-bulunya banyak, lebat-lebat, dimasukkan ke dalam bulu kambing wol. Kemudian setelah dimasukkan di bulu kambing wol, maka akan disiram, maka akan lengketlah bulu-bulu itu dengan pisau bengkok alias cerulit itu. Setelah menempel, maka pisau itu dicabut paksa. Coba pisau yang melengket di bulu domba wol dicabut paksa, tentu akan merontokkan bulu-bulu wol itu. Begitulah kematian orang kafir, akan merontokkan persendian dan tulang-tulang saat dicabut ruhnya itu, dan dia akan menjerit, ya. Adapun ruhnya orang yang beriman dicabut dengan sangat pelan sekali, sampai ketika kemudian malaikat maut berhasil mencabut nyawanya. Ketika sampai di tenggorokan, maka malaikat-malaikat yang lain langsung menyambar ruh itu, karena tugas malaikat maut hanya mencabut, habis itu selesai. Berarti beralih kepada malaikat yang lainnya. Lah malaikat-malaikat pembantu malakul maut ini langsung menyambar ruhnya, kemudian meletakkan di kain kafan dari sorga. Setelah kemudian dibungkus dengan kain kafan dari sorga ruh tersebut, maka malaikat-malaikat atau rusulul maut ini akan mengangkat ke langit. Ketika sampai di pintu langit pertama, maka akan minta izin untuk dibukakan pintunya. Akhirnya kemudian diberikan izin, maka ruh itu pun naik ke langit kedua. Kemudian di langit kedua gitu juga minta izin untuk naik ke langit ketiga. Kemudian begitu juga sampai akhirnya diizinkan sampai melintasi langit ketujuh. Ketika ruh ini sudah melebihi langit ketujuh, maka ruh ini akan diangkat oleh para malaikat, diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruh tersebut, hantarkan kembali ruh ke dalam jasadnya, tapi catatannya biarkan dia terbang ke atas, simpan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin. Inna kitabal abrara lafi illiyin. Letakkan di illiyin, tempat yang paling tinggi di surga. Lah ruhnya ini dibalikan oleh malaikat tadi. Dibalikan kemana? Ke jasadnya yang ada di bumi. Makanya ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa alam kubur itu birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad sama seperti kita ini ruh dengan jasad. Cuman bedanya kalau di dunia ruh yang mengikuti jasad, kalau dikubur jasad yang mengikuti ruh. Jadi ruh ketika masuk ke dalam jasad, dia masih mendengar suara terompah pengantarnya itu. Kemudian setelah jauh hening dan tidak lagi terdengar, tiba-tiba dikejutkan dengan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian bertanya, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Inilah pertanyaan yang disebut dengan usul tsalatsa yang kita bahas di sini. 3 pondasi utama, 3 soalan yang akan ditanya dalam kuburannya. Tapi kalau dia, karena dia seorang mukmin, ketika dia terbangun rasanya dia tidak pernah mati, rasanya dia masih di dunia, sehingga dia nggak mau menjawab pertanyaan malaikat itu. Dan dia melihat seolah-olah matahari mau terbenam. Makanya dia mengatakan, da'li usolli, jangan ganggu aku, katanya. Aku mau sholat. Gak peduli dengan malaikat mungkar nakir ini. Dia mengatakan, jangan ganggu aku mau sholat, katanya. Maka kata malaikat mungkar dan nakir, ya nanti kau akan sholat, tapi jawab dulu pertanyaanku. Tapi dia tetap ingin sholat, sampai akhirnya berhasil. Kemudian dia ditanya tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Maka dengan enteng dia menjawab, Rabbku Allah, nabiku Muhammad, dan Islam adalah agamaku. Ya, karena Allah sudah tetapkan jawabannya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Orang-orang yang beriman itu sudah dimantapkan jawabannya, sehingga tanpa berpikir dia bisa jawab. Padahal pada hari itu tidak akan ada yang mampu menjawab kecuali karena amalan. Tapi begitulah keutamaan seorang mukmin.
Dia bisa menjawab. Ketika dia menjawab, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ang sadaqa abdi, hambaku telah benar." Kalau begitu bukakan pintu sorga, arahkan ke kuburannya, hantarkan pakaian ke kuburannya, hantarkan makanan minuman ke kuburannya, dan hantarkan wangian ke kuburannya. Kemudian ketika dia merasakan nikmat yang luar biasa dalam kubur, tiba-tiba datang seseorang yang tidak pernah dia kenal, berwajah tampan, berwajah gagah, sangat menyenangkan, dan juga tidak pernah ada raut muka keseraman. Memang orangnya juga senyum, ramah, supel. Tiba-tiba datang dari arah yang tidak tahu dia, tahu-tahu ngajak salaman saja, kemudian kenalan. Akhirnya terjadi obrolan di situ. Kemudian tanpa sadar, karena ngobrol-ngobrol ngantuklah dia. Maka ketika dia mengantuk, karena keenakan ngobrol lama-lama ngantuk, maka kata orang ini yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia mengatakan kepada orang yang ada dalam kubur, yang mendapatkan nikmat kubur itu, "Nim naumatal arush." Tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru. Akhirnya dia pun tertidur pulas sampai mendekati kiamat dibangkitkan. Jadi enggak terasa dia di kuburan tuh. Padahal boleh jadi sudah lewat 1 abad, 2 abad, 3 abad, entah kapan kiamat itu. Ketika sudah mendekati kiamat, tiba-tiba orang baik itu datang lagi membangunkan dan mengatakan, Allah sudah perintahkan sebentar lagi akan kiamat. Maka kemudian orang ini bangun, kemudian berterima kasih kepada orang yang datang, yang baik, yang ajak bicara, yang supel, yang senyum, dan begitu seterusnya. "Kamu ini siapa? Baik sekali menemani aku dalam kubur ini, dalam kesendirianku." Maka tiba-tiba orang ini mengatakan apa? "Ana amaluka saleh." Sayalah amal solehmu, sayalah solatmu, sayalah zikirmu, sayalah baca Quranmu, sayalah puasamu, sayalah silaturahimmu, sayalah tolabul ilmimu, dan begitu seterusnya. Rupanya orang ini jelmaan daripada amal saleh. Allah bentuk dalam fisik manusia, menemani kita dalam kuburan kita. Ketika kemudian betul-betul sebentar lagi tiupan sangkakala akan ditiup Israfil, maka orang ini mengatakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah." Ya Rabb, tegakkan kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Itu kalau seorang mukmin. Tapi kalau orang kafir berbeda tentunya. Ketika datang malaikat Munkar dan Nakir, ketika ruhnya dicabut oleh malaikat maut seperti pisau cerulit yang ditancapkan di kambing wol, kemudian dicabut dengan paksa karena disiram dengan air, maka akan merontokkan bulu-bulunya, merontokkan semua persendiannya. Maka layaknya seorang kafir itulah ketika dicabut nyawanya, dia akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu sakitnya kecuali Allah. Setelah ruh itu dipaksa keluar, kemudian dibisikkan di telinganya tentang azab-azab dan siksa-siksa neraka, maka dia pun makin ketakutan. Kemudian ruh itu diletakkan di kain kafan yang sengaja diambil dari neraka, memiliki bau busuk yang luar biasa sehingga malaikat melaknat semuanya. Maka ruh itu diangkat ke langit, tapi penjaga langit pertama tidak mau membukakan pintunya, tidak mau dibukakan sama sekali, tidak menerima ruh yang dilaknat para malaikat di langit itu, karena dia ruhnya orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, "La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat." Bahwa orang ini tidak akan selamanya dibukakan pintu-pintu langit, bahkan tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Akhirnya ruh ini, kata Allah, jatuhkan ruh itu ke dalam jasadnya kembali, kemudian simpanlah catatannya di tempat yang paling rendah di bumi. Maka kemudian malaikat pembawa catatan membawa ke bumi. Lapisan pertama menolak catatannya, lapisan kedua menolak catatannya, sampai lapisan bumi yang ketujuh menolak catatannya. Akhirnya disimpan di bawah lapisan, setelah lapisan yang ketujuh yang disebut dengan sijin. Letakkan dia dalam sijin, tempat di bawah lapisan bumi yang paling dalam.
Makanya Allah mengatakan wa innal fujara lafi sijin, dan orang-orang fajir jahat itu diletakkan di sijin. Sijin itu artinya penjara di dasar bumi dari lapisan 7 yang paling bawah. Setelah lapisan 7, itulah sijin, tempat ruhnya syayatin, ya, tempat ruhnya orang-orang kafir. Kemudian setelah catatannya diletakkan di sijin, maka ruhnya kemudian akan masuk ke dalam jasadnya. Ketika ruhnya masuk ke dalam jasadnya, seolah-olah dia jatuh dari ketinggian. Ketika kemudian sadar, dia merasakan sakit yang luar biasa karena ruhnya dijatuhkan. Sehingga ketika dia sadar, seolah-olah patah kakinya, patah tangannya, patah lehernya, dia pun menjerit-jerit. Kemudian datang dalam kondisi seperti itu malaikat Munkar dan Nakir dan menyentaknya, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhan? Siapa agama? Siapa nabimu? Apa agamamu? Terperanjat dia. Tidak ada persiapan. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sementara malaikat sudah membawa gada di tangannya. Setiap dia menjawab aku tidak tahu, maka dia akan dipukul oleh gada dari besi yang kalau dipukulkan di gunung Uhud itu hancur berkemping-kemping. Saking dahsyatnya pukulan itu. Akhirnya teruslah dia dipukul. Setiap tidak menjawab dia dipukul, setiap dia tidak menjawab, dan begitulah entah sampai kapan. Ya, ma'asyiral muslimat muslimin ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, bentangkan neraka, arahkan ke kuburannya, hantar azab neraka ke kuburannya, dan dia pun tersiksa dengan azab kubur. Jadi dari hadis Bara bin Azib ini ada 3 soalan yang dikemukakan. Siapa Munkar dan Nakir? Apa 3 soalan? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jadi 3 soalan itulah yang kemudian dibuat judul oleh siapa? Oleh pengarang. Judulnya apa? Usul Ats-Tsalatsa, 3 pondasi utama yang akan ditanya dalam kubur. Jadi kitab ini membahas 3 soalan itu. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Wallahu a'lam. Ini muqaddimah saja. Insyaallah mungkin minggu depan kita mulai dari matannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.